Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali atas rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa. Dan saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang ingin berbicara. Nah, kesempatan kali ini kita bersua kembali ini Mas Cokro. Pada saat tadi malam lah ya, berarti malam Jumat kemarin, malam Jumat ya kan, Suro ya. Malam satu Suro itu kan Suro, ya. Itu kan saya nonton wayang ini Mas Cokro, lakone jan ngedapi-dapi temenan. Lakone kok dilalah Dewa Cokro Mbedah Bawono. Nah, angger cara Banyumasane ya Dewa Cakra Mbedah Donya. Nah, ini ternyata ini peran dalam katakanlah lakone ini Bathara Kresna itu. Nah, Bathara Kresna itu kan punya senjata cokro itu ya. Ini ternyata dalam lakon itu Dewa Cokro Mbedah Bawono itu amat sangat berperan dalam kehidupannya ini. Bathara Kresna itu. Artinya apa? Dia sebagai penguasa jagat raya katakanlah di cerita wayang itu ya. Kemudian juga sebagai penasehat ulung katakanlah ya, sebagai penasihat ulung, artinya juga kalau zaman sekarang ya staf ahli khusus strategis, strategi gitu, baik dalam strategi perang maupun dalam strategi bedah buana negara kan gitu loh. Nah, ini menurut Mas Cokro gimana ini kalau dikaitkan dengan katakanlah kehidupan sehari-hari ya, Dewa Cokro Mbedah Bawono atau Dewa Cakra Mbedah Donya. Nah, ini gimana ini Mas Cokro? Ya, dalam filosofi Jawa atau mitologi Jawa, Dewa Cakra itu kan makhluk yang dewa manusia unggul lah ya. Ya. Dewa Cakra Mbedah Bawono itu membelah jagat. Artinya begini, seseorang yang nantinya mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, menduduki salah satu pimpinan, baik itu pimpinan di pemerintahan, di negara atau di mana saja yang levelnya sudah menjadi top manager katakanlah gitu. Lah, di dalam mitologi Jawa, Dewa Kresna itu kan titisannya Wisnu. Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu kan juga pemelihara alam jagat raya semesta ya. Dan beliau sebagai ratu juga sebagai penasihat dari Pendawa ya. Nah, dia selalu memberikan saran bagaimana arah negara ini untuk mensejahterakan kawulonnya, ya kan? Nah, kebetulan Dewa Cokro ini yang memang titisan dari Wisnu menurut di pewayangan itu ini kan punya sifat yang sangat baik ya. Dia selalu memberikan contoh, sore itu ladan yang baik, kemudian dia bisa mengendalikan supaya tidak terjadi huru-hara. Lah, kaitannya dengan sekarang ini Mas Tony, ini kan sekarang kita menyaksikan betapa dahsyatnya antara Iran, Israel, Amerika ya. Iya, betul. Ya kan? Tiga manusia ini ya, Donald Trump, kemudian Benjamin Netanyahu, kemudian ini Ayatollah Khamenei ya, yang pemimpin Iran, Fethullah Iran ini, mereka kan sekarang bisa membedah dunia. Ya, katakanlah itu ya. Dengan senjata nuklirnya. Nah, itu iya. Kalau ini tidak bisa dikendalikan, manusia tiga ini bisa dengan egonya ini memicu perang dunia ketiga. Karena kalau ada satu, dua pasti ada tiga nanti. Nah, mempercepatlah. Dan mempercepat kehancuran kan. Bawono hancur karena senjatanya sekarang sudah bukan kayak zaman dulu lagi tinggal pencet saja. Ini Indonesia jaraknya berapa, pencet tung, sudah mati semua kan. Iya.
sebetulnya sudah ya katakanlah kalau kita berbicara soal pewayangan itu kan budaya Jawa. Iya, kan, tapi itu sudah iya katakanlah itu berarti budaya Jawa kita atau falsafah Jawa kita yang ngejawantahkan dalam pewayangan itu sudah menggambarkan bahwa senjata cakra itu kan berputar yang mana senjata cakra itu dilemparkan sesuai dengan kehendaknya kemana jatuh. Bisa menghancurkan negara itu. Kalau misalnya dalam kondisi perang kok musuhnya Pendawa ini atau musuhnya Kresna sendiri tidak mau berdamai atau apa begitu langsung diangkat cakranya langsung tunduk kan gitu kan ketakutan lah katakanlah. Ini mungkin gambaran orang tempo dulu, ya kan? Tempo dulu sudah melambangkan ini loh. Nantinya bakal ada senjata seperti cakra, kan kayak gitu yang mana pada waktu itu Kresna seperti yang saya tonton wayang itu. Oh, kelakon balang cokro bakal remuk negaramu itu. Nah, ternyata begitu untalkan itu betul-betul hancur, padahal kalau dalam kemarin di wayang itu Bathara Kresna itu di negaranya sendiri nang Ndorowati kedatangan apa katanya orang yang mau merebut kerajaannya. Nah ini dikasih tahu aja caranya jaga kayak gue aja ngerebut negara, wong gue juga wis dua negara, tapi tetap saja ini makanya marah itu Kresna kan negara bisa diomongi balangi cokro negaramu hancur gitu loh. Kresnanya cuman begini di wayang itu. Nah ini seperti sekarang ini itu ya dan di mitologi Jawa di pewayang itu sudah ada sok ben bakal perang Brantayuda Jaya Binangun. Nah, itu kan sudah gambaran sekarang sudah mulai benar ini. Nanti kalau dunia ini sudah mereka pemimpin dunia yang sudah termasuk Korea Utara itu yang terus sekutu barat, kemudian blok timur ini saling tidak bisa akur ya. Nanti kan bahaya sekali ini. Terjadi perang Brantayuda benar-benar hancur semuanya gitu. Makanya kan tempo dulu kalau kita mohon maaf bukan sedang saya yang bukan siapa-siapa ini mengunggulkan tentang wayang yang dikaitkan dengan kearifan lokal falsafah Jawa kan. Tapi wayang kan tidak hanya di Jawa mana ada. Cuman ada sedikit perbedaan tentang filosofinya kan gitu ya. Yang jelas tempo dulu sudah menggambarkan itu ya seperti tadi yang cokro atau senjata cakra itu hanya dilemparkan bisa sampai ke negara yang dituju sama sekarang misilnya itu kan rudalnya itu tinggal pencet aja kan. Sekarang tinggal lihat dari satelit ini negara mana ini tinggal pencet belum coba. Kalau kemudian tadi dikaitkan sama ini Mas Cokro dengan perang Bratayuda itu kan perebutan negara. Sekarang kan mulai caplok-caplokan negara gue. Itu. Makanya NKRI harga harus mati, dipertahankan. Harga mati. Jangan sampai ikut-ikutan gegoh gitu loh. Wong kita sedang membangun kok masih ada orang yang tidak mau peduli dan hanya mencela, hanya mengkritik, tapi tidak memberi solusi. Mencela, mengkritik dan memberi solusi. Lah kok jadi ketua RT belum tentu bisa berbuat baik terhadap kok terhadap warganya kok. Seperti nasihatnya Kresna itu kemarin ada yang dulu pernah kita bicarakan itu ngluruk tanpa bolo menang tanpa ngasorake. Ya sebisa-bisa kayak gue paling patihnya Setyaki. Tapi yang harus ora bisa cara kayak gue hantem karo nuklir zaman kuna cakra itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Mas Cokro ya artinya kalau tadi kita berbicara soal falsafah Jawa yang mengatakan Dewa Cokro Bedah Bawono
itu sebetulnya kalau diinterpelasikan atau katakanlah dianalogikan dengan masa sekarang ini masih relevan enggak kira-kira? Ya masih relevan. Dan seseorang yang merintis karir dari bawah, kemudian dia menjadi top manager, menjadi pimpinan, menjadi yang paling tinggi di dalam sesuatu negara, misalkan, tidak boleh setelah duduk lupa berdiri. Artinya apa? Artinya ketika dia sudah menjadi orang yang menjadi panutannya orang banyak, sebagai menjadi teladannya orang banyak, dia harus selalu memberikan contoh yang baik. Artinya contoh yang baik begini, sikap-sikapnya tidak arogan, tidak ngolek menangi dewek, dupeh nyong duwe kuasa, aku sekepenake dewek. Ora kena ya gue. Ayo ora kena. Terus adiguna, petantang petentengan, kos apa sih, kinyong loh. Kok sih dudu siapa-siapa, mau kinyong sih siapa-siapa. Nah, itu ya. Terus kemudian memutuskan silaturahmi. Nyong, kok sih siapa ton? Lah nyong wis dari kepala bank kok apa ini kan. Nyong wis dadi menjenan itu. Nah ini sifat kesombongan ini nanti dihancurkan oleh senjata yang namanya cakra itu. Dihancurkan itu. Tadi kalau kita kaitkan pada episode yang lalu bahwa empat nafsu dalam kadang kawah di hari 45 bisa didengar oleh nafsu mutmainah itu. Nah itu sebetulnya ya itu pelambang sudah ini ya artinya nenek moyang kita itu luar biasa ngasih warning peringatan. Ini bakalannya ada senjata yang kayak cakra gitu lah. Nah dalam kaitan tadi yang Mas Cokro soal perang Bharatayuddha, nah ini kan sebetulnya kan peperangan yang sekarang ada itu antara Iran sama Israel, kemudian Palestina yang dicaplok. Rusia sama Ukraina. Itu kan juga sebetulnya mau rebutan tanah kan itu sumber daya alamnya terutama. Kita 350 tahun. Nah itu. Dan satu-satunya bangsa yang merdeka melawan penjajah. Kita berjuang nih, negara lain hanya diberi Pak. Amerika juga diberi, lalu Australia Dominion, terus Singapura semua. Kita berjuang mengusir penjajah. Itu satu-satunya luar biasa. Itu karena sebetulnya sudah dilambangkan oleh itu Dewa Cokro. Karena ya terus terang aja orang Indonesia sebetulnya kalau mau mengakui bahwa kita sudah diberi senjata yang namanya cakra itu tadi nah dilambangkan seperti itu, makanya kita harus bisa melindungi apa yang sudah kita miliki, harkat dan martabat kita harus tetap dijaga, ya kan. Dan di samping itu sudah dikasih katakanlah tadi pegangan lah, kalau mau buat pegangan ya itu falsafah Jawa dulu, Dewa Cokro, Bedah Bawono kan itu. Tapi jangan sampai hal itu terlaksana, katakanlah seperti tadi Kresna kan saking jengkelnya omongi kura teyengan gitu loh. Seperti halnya terjadinya perang Bharatayuddha itu kan terakhir kalinya Kresna datang ke negara Hastina itu untuk berdamai agar tidak terjadi perang itu. Tapi kan Pendeta Drona Sengkuni sama rajanya Duryudana kan bersikukuh itu. Ora butuh wis masa bodoh. Nah makanya ya wis nek ora gue ya wis perang ayu ya gitu loh. Nah ini pemirsa tentu saja mohon maaf sekali lagi karena terus terangnya saja kembali lagi selalu saya katakan bahwa saya bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro juga bukan siapa-siapa. Jadi ya hanya tahu kulitnya tok. Untuk hal yang Anda tentu saja lebih bisa mendalami tentang Dewa Cokro Bedah Bawono
bisa sangat kami harapkan untuk bisa kiranya memberikan saran, kritik maupun masukan. Ini do bedah Dewa Cokro bedah Bawono ki kudune kaya kiye kan, bisa kita terima dengan senang hati, dan untuk masukan-masukan Anda sekalian yang sudah memberikan komentar maupun yang japri, kami amat sangat berterima kasih. Dan juga kalau boleh ya jangan bosan-bosan ya untuk memberikan saran, kritik dan masukan. Dan jangan lupa itu yang like and share, bagikan ke teman-teman agar kita juga nanti bisa akses nguri-nguri budaya Jawa ini. Siapa lagi ini, mungkin kita termasuk makhluk aneh, masuk langkah ini di Banyumas, mungkin aja juga saya sama Mas Tony aja yang mau kayak gini. Barangkali juga malah kepanen gitu. Iya. Posisi siapa wani ini soal falsafah Jawa, tapi bukan itu maksud kami untuk kepanen kita hanya menguri-uri saja. Iya, kepengen meskipun supaya tidak hilang sama sekali. Hanya sedikit tok ya, meskipun hanya kulitnya tok, tapi kan kalau misalnya semuanya berpegang teguh pada ajaran atau falsafah dari nenek moyang kita, mudah-mudahan akan menjadikan kehidupan kita semakin tertata, tentram, damai, dengan tidak melupakan bahwa kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu juga kita mohon perlindungan dan petunjuk, bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Gitu ya, Mas Cokro. Jadi artinya Dewa Cokro bedah Bawono tidak terjadi kan, begitu loh. Nah, ini solusinya gimana ini Mas Cokro kalau dalam hal agar Dewa Cokro tidak bedah Bawono? Nah, ini mungkin Mas Cokro bisa. Ada solusinya, tapi juga tidak ada solusinya. Ada solusinya artinya begini, ketika para pemimpin dunia itu secara realistis melihat korbannya berjatuhan, karena di Amerika sendiri ya sudah ditentang sama rakyatnya kan. Kemudian di Palestina sendiri korbannya sudah banyak sekali. Ya, Israel pun demikian, yang nyerang juga banyak korban berjatuh. Jangan dia jatuh korban juga banyak. Lihat egosentrisnya kepala negara atau pimpinan negara ini masing-masing ini kalau tidak bisa dikendalikan, seperti zaman perang dunia Hitler mengobarkan semangat perang, itu kan bahaya sekali. Tetapi kalau sudah kita bicara wis takdire lah, kuwi kan angel. Nah iya, angel tomonge lah kata angel ditelaah lah ya. Lah ya wis takdire kudu kaya kuwe, kepriye maning ton kok wis takdire kok ora ketiban dilalah kersane ngal. Lah kok umpane nang omah pun tintin maksudnya mati ya mati kok. Ora kok dilalah maring ndaban terus kena bom gitu. Tapi wis ini kalau kita sudah bicara ke situ kan susah ya. Kemudian tapi yang karena ya itu tadi nenek moyang kita sudah memberi warning sok bakal aneh perang gede. Redaning zaman gitu ya. Brontoyuda Jaya Binangun kan gitu ya. Lah perang yang sangat besar ya kan. Dahsyat itu ya. Dahsyat sekali ya. Dan nanti muncul Ratu Parikesit. Itu sama kalau di Islam muncul Imam Mahdi. Nah itu jadi hebatnya itu tidak. Dikaitkan dengan falsafah Jawa ini seandainya katakanlah ya orang Amerika, orang Israel, orang Rusia, orang Ukraina, kemudian yang lagi perang sekarang mengerti tentang falsafah Jawa yang tadi itu paling tidak melupakan sedulur papat 5 pancer kuwi ya kemungkinan tidak itu ya. Sama mungkin yang jelas saya yakin mereka tidak punya falsafah itu ya. Yakin. Karena akar budaya juga beda. Apalagi falsafah itu sapa sing nandur bakal ngunduh. Ini kalau mereka punya falsafah gitu kan mestinya kayak Amerika lah, katakanlah negara adikuasa punya falsafah kayak wong Jawa sapa nandur bakal ngunduh, berpikir mestinya ya onyong nyerang ngene ku
nyong diserang juga kan Iya. gitu. Ya, Nah, mungkin ini ternyata juga iya kan. kayak si Israel kan punya falsafahnya tibeh, mati siji mati kabeh. Nah, itu yang itu kan sebetulnya berat banget itu kalau sudah gitu. Beda banget dengan orang kita ya, falsafah kita. Mati siji mati kabeh wis ayo hancur-hancuran kan kayak gitu. Nah iya, nah itu kan kalau ya seperti tadi, kalau orang sana mereka itu punya falsafah sapa nandur bakal ngunduh, ya itu mesti anu lah aja lah kok nyong nyerangan bakal ternyata kan seperti itu. Israel nyerang Palestina, ternyata Israel sendiri diserang oleh Iran. Nah, itu iya, ya kan makan kan siapa nyerang bakal nandur kan kayak gitu. Nah, maka dari itu tentu saja berbanggalah kita dan berbahagialah kita mempunyai falsafah yang adiluhung katakanlah ya, yang mana bisa untuk pegangan hidup dan kehidupan kita dalam keseharian. Contohnya gini Pak, di negara kita yang pemeluk Islam mau sholat di masjid apapun aman. Orang Kristen mau ke gereja manapun aman. Orang Hindu mau ke pura pun aman. Orang Buddha mau ke pura juga sama aman ya. Sudah sangat kita itu toleransinya sangat tinggi. Luar biasa ya, luar biasa. Coba di negara kita mau sholat kangelan dang ding mau ke masjid mau ke tempat gereja ya sama aja ya kan perang terus lagi kepriwe terus sebetulnya sing diarah apa aneh gitu nafsu itu. Nah iya itu nafsu angkara murka itu karena tidak punya pedoman itu antara lain falsafah Jawa tidak dipegang teguh ya kan. Nah yang wong Jawa pun terkadang tidak memegang teguh tentang falsafah Jawa, tapi harapan saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro yang juga bukan siapa-siapa, yang selalu paling tidak meskipun hanya kulitnya mengetengahkan tentang obrolan kita tentang falsafah Jawa, tentu saja semoga ada guna manfaatnya baik yang tersirat maupun yang tersurat kan begitu. Dan tentu saja sekali lagi mohon kiranya Anda berkenan untuk selalu memberikan saran, kritik maupun masukan yang lain, dan juga tentu saja jangan lupa lah untuk subscribe, like dan share di grup-grup WA yang Anda miliki. Kami sangat berterima kasih. Nah tentu saja Mas Cokro sebetulnya masih ingin banyak tentang ini ya, soal Dewa Cokro, bedah Bawono dan juga ada yang tadi menggulung Buwono itu juga ada kan. Tapi mungkin karena nanti kita kan sampai itu mewayu hayuning Buwono, mewayu hayuning pribadi, mewayu hayuning keluarga kan nanti kita coba kupas ini ya, nanti baik di lain kesempatan barangkali ya. Dan untuk kesempatan kali ini hanya itu yang bisa kami utarakan meskipun hanya kulitnya saja, tapi dengan segala harapan karena saya bukan siapa-siapa dan Mas Cokro bukan siapa-siapa, tetap kiranya obrolan kita ada guna manfaatnya baik yang tersirat maupun tersurat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.